Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas PSTIB akan menjelaskan mengenai Docker. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Cairunisa dengan NPM 23150610022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ramida Mardika dengan NPM 231561126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Putra Santoso dari kelas PSTIB dengan NPM 23150611114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Akeila dengan NPM 231506170. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Sarem dengan NPM 23550611010 dari kelas PSTIB. Baiklah, yang pertama mengenai penjelasan Docker. Docker adalah platform open source yang digunakan untuk mengemas, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang terisolasi yang disebut kontainer. Dengan Docker, aplikasi dan semua dependensinya dikemas dalam satu kontainer yang bisa dijalankan di berbagai lingkungan tanpa masalah perbedaan konfigurasi. Selanjutnya mengenai masalah yang diselesaikan oleh Docker. Yang pertama ada isolasi lingkungan. Isolasi lingkungan dalam Docker ini menciptakan lingkungan terpisah untuk setiap aplikasi, sehingga berbagai aplikasi dapat berjalan pada satu mesin tanpa saling mengganggu. Dengan Docker, setiap aplikasi memiliki ruang dan sumber daya sendiri yang menjamin konsistensi lingkungan aplikasi, terlepas dari infrastruktur atau sistem operasi yang mendasarinya. Selanjutnya ada manajemen dependensi. Pada manajemen dependensi dengan Docker ini mengemas aplikasi beserta seluruh dependensinya dalam satu image, menghilangkan masalah works on my machine dan konflik antar aplikasi, serta menjamin kompatibilitas di berbagai lingkungan. Dan yang terakhir mengenai konsistensi deployment. Pada konsistensi deployment dengan Docker ini menyederhanakan dan mempercepat proses pemindahan aplikasi antar server tanpa perubahan konfigurasi, meminimalkan risiko kesalahan, dan memastikan keselarasan antara lingkungan pengembangan dan produksi. Selanjutnya mengenai perbedaan kontainer dan image. Pada Docker ini menggunakan dua konsep kunci yaitu image dan kontainer. Yang pertama ada image. Image adalah blueprint yang berisi aplikasi lengkap beserta dependensinya. Image berfungsi sebagai template yang dapat digunakan berulang kali untuk membuat kontainer. Sedangkan kontainer sendiri adalah instance yang berjalan dari image tersebut. Kontainer ini menyediakan lingkungan terisolasi untuk menjalankan aplikasi, memastikan konsistensi dan portabilitas di berbagai lingkungan, sambil berbagi kernel dengan sistem operasi host untuk efisiensi. Baiklah, teman-teman. Di sini Ismat bakal menjelaskan konsep dasar Docker ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kalau teman-teman ini ada penjelasan tentang Docker lagi. Jadi Docker adalah platform sumber terbuka yang memungkinkan pengembang untuk mengotomisasi penyebaran aplikasi dalam kontainer. Nah, untuk kontainer ini sendiri adalah unit standar yang mengemas kode dan semua dependensi yang dibutuhkan agar aplikasi berjalan dengan konsisten di berbagai lingkungan, baik di komputer, pengembang, server produksi, maupun cloud. Selanjutnya ada containerization. Nah, jadi Docker ini menggunakan konsep containerization yang merupakan metode untuk menjalankan aplikasi dan dependensinya dalam lingkungan yang terisolasi. Kontainer yang dapat dianggap sebagai versi yang lebih ringan dan portable dari mesin virtual atau VM. Berbeda dengan VM, kontainer tidak memerlukan sistem operasi lengkap, tetapi hanya membawa aplikasi dan dependensi minimal yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Nah, jadi containerization itu atau kontainer ini berbeda dari mesin virtual atau VM ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada Docker image. Jadi Docker image itu adalah kontainer di Docker dibuat dari image. Docker image adalah cetakan read-only yang berisi semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi dari kode sumber, runtime, pustaka, hingga konfigurasi. Image ini dianggap sebagai template yang digunakan Docker untuk menjalankan kontainer. Nah, image ini biasanya diambil dari Docker Hub atau registry online yang menyimpan berbagai image yang dapat digunakan. Oke, nah selanjutnya ada Docker container. Nah, teman-teman. Jadi setelah Docker image dijalankan, ia berubah menjadi container. Nah, container adalah instansi dari image yang sedang berjalan. Nah, setiap container bisa dijalankan, dihentikan, atau dihapus tanpa mempengaruhi sistem operasi host. Mereka juga dapat dibagikan atau dipindahkan antar lingkungan. Selanjutnya, teman-teman, ada Docker file. Apa sih Docker file itu? Nah, Ismat bakal jelasin ya. Docker file adalah file teks sederhana yang berisi instruksi untuk membangun Docker image. Ini berfungsi sebagai cetak biru untuk Docker dalam membuat image. Beberapa instruksi umum di dalam Docker file termasuk prompt untuk menentukan image dasar, run untuk menjalankan perintah setelah membuat image, copy untuk menyalin file atau direktori ke dalam image,
cmd untuk menentukan perintah yang dijalankan ketika kontainer di start. Nah, selanjutnya ada Docker Engine. Jadi Docker Engine itu adalah aplikasi yang memungkinkan sistem untuk menjalankan dan mengelola kontainer Docker. Nah, Docker Engine tersendiri terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada Docker Daemon. Nah, Docker Daemon itu adalah layanan yang berjalan di latar belakang yang bertanggung jawab untuk membuat, menjalankan, dan mengelola kontainer. Selanjutnya ada Docker Client. Nah, Docker Client adalah alat command line yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan Docker Daemon melalui perintah seperti Docker Run untuk menjalankan Docker, Docker Build, Docker Pull, dan lainnya. Lalu ada Docker Registry, yaitu tempat penyimpan image Docker atau Docker Hub adalah registry publik yang paling umum digunakan. Tapi perusahaan biasanya memiliki registry privat. Lalu terakhir, Ismet bakal menyampaikan workflow umum Docker. Nah, jadi caranya kita bisa buat Docker file untuk aplikasi Anda, lalu bangun Docker image menggunakan perintah Docker build, jalankan kontainer menggunakan Docker run, kelola kontainer dengan perintah Docker stop untuk menghentikan, dan Docker rm untuk menghapus kontainer. Nah, sekian ya yang bisa dijelasin oleh Ismet. Selanjutnya akan dijelasin oleh teman-teman Ismet yang lain. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi Docker di Windows desktop ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita pergi ke browser, lalu kita search install Docker Windows. Setelah itu kita pilih Docker Docs yang paling atas, kita klik. Setelah masuk ke website Docker Docs, kita bisa lihat di sini terdapat dua pilihan, yaitu Docker Desktop for Windows yang x8664 dan ada Docker Desktop for Windows yang ARM atau beta. Kita pilih yang ini, klik saja, nanti akan mulai downloadnya. Di sini karena saya sudah pernah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu melakukannya. Jika kalian sudah mendownloadnya, maka langsung buka saja. File yang sudah di-download akan berbentuk Docker Desktop Installer.exe. Kita buka langsung. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita centang saja, klik OK. Setelah proses instalasinya selesai, kita disuruh untuk merestart Windows kita. Setelah selesai merestart, maka akan muncul pop-up seperti ini. Setelah itu kita klik accept. Lalu finish. Jika sudah masuk tampilan seperti ini, kita disuruh untuk login, bisa dengan akun Google, bisa dengan akun GitHub. Jadi kita skip dulu aja. Nah, ini merupakan tampilan Docker Desktop. Jika sudah masuk ke sini, tandanya kita sudah berhasil menginstal Docker di desktop Windows kita. Itu saja, terima kasih. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Docker yang sebelumnya sudah diinstal. Oke, jadi yang pertama di sini adalah kita buka dulu terminal. Oke, di sini untuk mengecek apakah Docker itu berhasil terinstall secara global di komputer kita, itu bisa dengan cara mengecek dengan mengetikkan Docker -minus version. Jika muncul seperti ini, maka Docker itu berhasil diinstal secara global di komputer kita. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk mengecek image yang kita miliki di dalam Docker. Kode ini itu akan menampilkan seluruh image yang kita miliki. Karena di sini saya belum memiliki satu kode image, sehingga dia akan tampil hanya seperti ini saja. Selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk memanggil image yang sudah disediakan oleh orang lain ke dalam komputer kita. Oke, pertama di sini saya akan membuka Docker Hub. Jadi Docker Hub ini tuh tempat dimana kita bisa memanggil image yang sudah dibuatkan oleh orang lain. Sehingga hal ini memudahkan kita untuk memakainya gitu, tanpa perlu membuatnya dari awal. Di sini saya akan memanggil Nginx. Oke, di sini saya akan menggunakan Nginx sebagai contohnya. Nah, di sini muncul Nginx. Bagaimana cara memanggilnya ke dalam Docker kita itu cukup menggunakan kode Docker pull Nginx ini. Di sini bisa kita copy, dan setelah itu kita
pas di terminal kita. Oke, kita tinggal menunggu image Nginx itu berhasil diambil. Jadi di sini saya berhasil memanggil image Nginx yang sudah disediakan oleh Docker ke dalam Docker milik saya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat kontainer dari Nginx tersebut, dari image tersebut. Sebenarnya di sini saya akan mencet dulu kontainer milik saya dengan cara mengetikkan docker container minus container ls. Oke. Docker container ls ini tuh berfungsi untuk menampilkan kontainer yang kita miliki yang dalam keadaan sedang running gitu. Nah, untuk docker container ls minus -r itu akan menampilkan seluruh kontainer yang kita miliki yang dalam status running ataupun sedang dalam keadaan mati. Nah, karena di sini saya belum memiliki satupun kontainer, sehingga list dari kontainer tersebut tuh masih kosong. Sebenarnya kita sudah selesai memanggil image ke dalam docker kita. Pada kali ini saya akan mencoba menampilkan kembali image yang kita miliki. Oke, jadi Nginx ini tuh image yang sebelumnya kita panggil, dan sekarang saya akan mencoba membuat kontainer. Jadi dengan cara mengetikkan docker container create -name. Nah, -name itu digunakan untuk membuat nama dari kontainer kita. Di sini saya masukkan server. Server sendiri itu kita bebas mengisinya karena server ini merupakan nantinya akan menjadi nama dari kontainer kita. Saya masukkan image, nama image-nya. Di sini namanya adalah Nginx. Terus tekan enter. Oke, jadi kita berhasil membuat kontainer kita sendiri yang ditandai dengan kode seperti ini. Jadi kode ini itu sebenarnya adalah nama dari kontainer kita. Tapi karena kita sudah membuat alias lain dari nama kontainer kita, sehingga kita nanti hanya akan perlu menggunakan server saja, tidak perlu mengetikkan nama sepanjang ini. Oke, kita ketikkan docker container ls. Oke, di sini saya akan mencet kontainer kita. Oke, di sini nama kosong karena kontainer ls sendiri itu hanya akan menampilkan list kontainer yang sedang running, sementara mati itu tidak akan ditampilkan. Untuk menampilkan kontainer yang sedang running ataupun tidak, itu dengan mengetikkan docker container ls -r. Nah, di sini itu tampil semua kontainer yang kita punya. Jadi kontainer ini itu kontainer yang kita punya yang sebelumnya sudah kita buat dengan nama server. Itu bagaimana cara menjalankan kontainernya? Itu bisa dengan cara mengetikkan docker container start, itu nama servernya atau nama kontainernya. Di sini namanya adalah server. Lalu tekan enter. Oke, di sini berarti menandakan bahwa kontainer itu sedang berjalan. Kita bisa ngecek di docker container ls. Nah, di sini statusnya adalah sedang berjalan ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara mematikan kontainernya. Itu bisa dengan cara docker container stop, masukkan nama kontainer, lalu tekan enter. Oke, maaf, sini. Oke. Nah, di sini sebenarnya akan mati. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah tidak ada lagi server yang running. Stop kontainer yang sudah berjalan. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghapus kontainer yang sudah kita buat. Itu bisa dengan cara masukkan kode docker container rm, setelah itu masukkan nama kontainernya. Oke, kita bisa cek di sini apakah sudah terhapus. Oke, jadi sudah tidak lagi di sini. Terakhir adalah bagaimana cara menghapus image yang sudah kita panggil sebelumnya. Jadi di sini kita bisa dengan menggunakan cara mengetikkan docker image, setelah itu ketikkan rm dan masukkan nama image yang ingin kita hapus. Di sini saya akan menghapus Nginx. Setelah itu tekan enter. Oke, ini menandakan bahwa Nginx berhasil dihapus ya. Dan bagaimana kita tahu? Kita bisa ngeceknya di docker image. Nah, kalau menampilkan seperti ini, itu menandakan bahwa image yang kita panggil sebelumnya itu berhasil dihapus, atau image yang ingin kita hapus itu sudah berhasil dihapus. Jadi begitu saja, terima kasih.
Jadi, kesimpulannya, Docker merupakan platform open source yang memungkinkan aplikasi untuk dikemas dan dijalankan dalam lingkungan terisolasi yang disebut kontainer. Dengan Docker, aplikasi dan semua dependensinya dikemas dalam satu image yang konsisten, sehingga dapat dijalankan di berbagai lingkungan tanpa masalah konfigurasi atau konflik antar aplikasi. Kontainerisasi memungkinkan aplikasi berjalan secara efisien dengan berbagai kernel sistem operasi host, tanpa perlu membawa sistem operasi lengkap seperti pada mesin virtual. Docker juga menyederhanakan proses deployment dan manajemen aplikasi di berbagai infrastruktur melalui penggunaan Dockerfile dan Docker Engine yang mencakup Docker Daemon, Docker Client, dan Docker Registry.